Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema dimampukan Tuhan mengampuni sesama. Dimampukan Tuhan mengampuni sesama. Kita akan membaca dari Lukas pasal 17 ayat 3b sampai 6. Lukas 17 ayat 3b sampai 6. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau, dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Dimampukan Tuhan mengampuni sesama. Dalam pasal 12 ayat pasal 16 sebelumnya, Yesus berbicara dan mengajar secara khusus kepada para murid dengan menekankan bahwa pola pikir mereka, sikap tindakan mereka harus berbeda dengan dunia luar. Harus berbeda dengan para orang Farisi, para pemimpin agama yang lain, dan juga orang-orang dan roh dunia yang lain. Mereka tidak boleh menyerupai orang Farisi. Mereka tidak boleh bersifat munafik. Mereka harus bersifat memperhatikan orang-orang sakit, bersifat tidak meninggikan diri, bersifat memperhatikan orang-orang miskin, bersifat menerima orang berdosa, dan tidak menjadi hamba uang. Dengan demikian Yesus ingin agar para murid memiliki sikap dan pola pikir dan tindakan yang berbeda dengan roh dunia ini dan juga orang-orang lain. Dan satu di antaranya juga yang berkaitan dengan sangat penting adalah tema pengampunan. Dalam konteks sebelumnya kita lihat bahwa Yesus mengajarkan kepada para murid supaya tidak menjadi penyesat dalam ayat pertama dan ayat kedua dalam pasal 17 ini. Dan sekaligus juga di bagian kemudiannya di ayat yang ke-7 sampai ayat 10, Yesus bicara bahwa kita sebagai para murid harus memiliki sikap seperti hamba yang sedia untuk melayani. Dan di sini sekarang ditekankan bahwa para murid yang benar, yang sejati adalah mereka yang mampu untuk mengampuni sesama. Dapat dikatakan bahwa temanya berkaitan dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, kita dimampukan untuk dapat mengampuni sesama kita. Teks ini dapat dibagi dalam 3 bagian. Kita akan lihat secara singkat 3 bagian penting di sini. Yang pertama adalah yaitu perintah Yesus untuk mengampuni tanpa batas. Perintah Yesus untuk mengampuni tanpa batas ayat 3b sampai ayat yang keempat. Yesus memberikan perintah yang sangat jelas. Kita semua dipanggil untuk mengampuni sesama kita. Berarti pengampunan bukanlah sebuah lagu pilihan bagi orang Kristen, bagi orang percaya, bagi murid Yesus, tapi merupakan sebuah lagu wajib, suatu keharusan. Kenapa? Karena Yesus sendiri, Allah sendiri telah mengampuni kita, maka kita pun juga dipanggil untuk mengampuni orang lain. Yesus katakan dalam Lukas 6 ayat 37, Yesus katakan bahwa kalau kita mengampuni orang lain, maka kita pun juga akan diampuni oleh Allah Bapa. Dalam Markus 11 ayat 25, Yesus katakan bahwa pada saat kita berdoa, jangan kita pernah lupa mengampuni sesama kita sebelum kita memohon ampun kepada Allah Bapa kami di sorga. Berarti pengampunan kepada saudara, melepaskan pengampunan kepada saudara seiman kita atau orang lain adalah suatu kewajiban bagi orang Kristen, bukan sebuah pilihan, sebuah kewajiban. Dan hal ini semakin dipertegas oleh Yesus dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, di mana Yesus memberikan contoh tentang hamba yang tidak mengampuni. Seorang hamba yang diampuni banyak sekali hutangnya oleh tuannya, dan kemudian hamba yang jahat ini, dia pergi menagih hutang dari orang lain yang punya hutang yang kecil. Dia tagih hutang dari orang itu, tidak tahu berterima kasih dan tidak bersedia untuk mengampuni. Sama dengan sikap banyak manusia yang mau menerima pengampunan Tuhan, tetapi tidak bersedia untuk mengampuni orang lain. Dan puncaknya, Yesus katakan dalam Matius 18 ayat 35 bahwa mereka yang tidak bersedia untuk mengampuni, mereka juga tidak akan diampuni oleh Allah. Dengan demikian hal pengampunan hal yang sangat serius. Kenapa? Karena pada saat kita tidak mengampuni sesama kita, berarti kita tidak mengerti
bahwa kita pun telah menerima anugerah Allah, anugerah pengampunan Allah yang telah diberikan kepada kita, yang sekarang juga harus kita berikan kepada orang lain. Maka pada saat orang tidak bersedia mengampuni, itu berarti dia sendiri belum mengerti pengampunan, dan dia sendiri belum mengerti anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tidak mengerti hakikat Injil, bahwa dia adalah orang berdosa yang memerlukan pengampunan Allah dan juga harus mengampuni orang lain. Maka Yesus katakan dengan sangat jelas, ini perintah untuk mengampuni tanpa batas. Dikatakan 7 kali sehari. 7 kata sempurna berarti tanpa batas. Karena kemurahan Allah pun juga tanpa batas. Kita lihat dalam pasal 6 ayat 36 dan juga pasal 11 ayat 4. Maka Allah yang tanpa batas mengampuni, kita pun juga dipanggil untuk mengampuni orang tanpa batas. Berarti bukan sikap atau kesungguhan orang lain yang menentukan, tetapi yang menentukan adalah kesediaan kita untuk melepaskan pengampunan. Sebuah hal yang sangat serius. Maka pertanyaan bagi kita adalah, sejauh mana kita sungguh-sungguh telah mengerti bahwa Tuhan telah mengampuni kita, dan kita pun juga dipanggil untuk mengampuni orang lain. Itu hal yang pertama. Sejauh mana kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengampuni orang lain, bahwa pengampunan kepada orang lain merupakan suatu kewajiban, bukan sebuah pilihan, suatu keharusan, dan sekaligus menunjukkan sejauh mana kita memahami akan isi Injil yang berisikan anugerah pengampunan. Kita telah diampuni, dan kita pun dipanggil untuk mengampuni orang lain tanpa batas. Itu yang pertama, perintah Yesus untuk mengampuni tanpa batas. Yang kedua adalah permintaan iman para murid karena ketidakmampuan mengampuni. Saya ulangi, permintaan iman para murid karena ketidakmampuan untuk mengampuni. Ayat 5. Para murid mengatakan di sini, tambahkanlah iman kami. Mereka membuat permohonan, membuat permintaan. Mereka katakan, tambahkanlah iman kami. Artinya mereka sadar bahwa dari kekuatan mereka sendiri, mereka tidak mampu untuk bisa mengampuni sesama mereka. Tidak mungkin dari kekuatan manusiawi yang dikuasai kebencian, dikuasai iri hati, dikuasai kepentingan diri sendiri, adalah sangat sulit untuk bisa mengampuni. Maka mereka tahu, mereka katakan, tambahkanlah iman kami. Mereka tahu bahwa hanya dengan kuasa pengampunan Allah yang mengisi diri mereka, mereka akan mampu untuk dapat mengampuni orang lain. Tidak mungkin dari kemampuan diri mereka sendiri. Maka kita pun juga sama, harus mengakui ketidakmampuan kita untuk mengampuni orang lain. Pada saat kita tidak mampu, jadi panggil untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk mengakui ketidakmampuan kita, supaya kita diisi oleh kasih Yesus, diisi oleh pengampunan Yesus, sehingga kemudian kita dimampukan untuk kemudian mengasihi orang lain. Maka tidak ada orang dari dirinya sendiri, dari kekuatannya sendiri, yang dapat mampu mengampuni orang terus-menerus. Dia pasti akan kehabisan aki, kehabisan kesabaran, kecuali dia bergantung dengan kuasa Yesus, diisi oleh kuasa Yesus, maka kita diberikan kemampuan. Dan dalam sejarah gereja juga terbukti, sejarah misi terbukti, dalam banyak kehidupan sehari-hari ada banyak orang menyaksikan bahwa Tuhan yang memberikan mereka kemampuan untuk mengampuni pada saat mereka datang kepada Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh meminta kekuatan untuk dapat mengampuni orang lain. Pada saat kita datang kepada Yesus, maka itulah jawaban, harapan bagi kita untuk mampu mengampuni orang lain. Dengan demikian kita bergantung mutlak pada kuasa Tuhan Yesus. Hanya bersama dengan Yesus kita akan dimampukan untuk mengampuni orang lain. Maka kita juga dipanggil untuk menyerahkan masalah kita, kebencian kita, iri hati kita, persoalan kita, harus kita serahkan pada Tuhan, supaya Tuhan yang bertindak, supaya Tuhan yang memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Yang ketiga adalah pernyataan Yesus bahwa hal mengampuni yang mustahil dalam iman menjadi mungkin. Pernyataan Yesus, hal mengampuni yang mustahil dalam iman menjadi mungkin. Ayat yang ke-6. Yesus katakan benar, secara manusia tidak mungkin, tapi dalam iman kepada kuasa Yesus, maka hal yang tidak mungkin, yaitu hal mengampuni orang lain yang secara manusia tidak mungkin, menjadi mungkin dengan kuasa Yesus. Di sini digambarkan gambaran tentang biji sesawi, yaitu biji yang paling kecil, menekankan kecilnya iman sebetulnya. Meskipun iman kita kecil, tapi kita percaya kepada Tuhan yang besar, yang berkuasa, yang mampu memberikan pada kita kuasa pengampunan, yang mampu membuat mujizat. Maka meskipun iman kita kecil seperti biji sesawi,
kita dapat memindahkan pohon ara yang waktu itu tingginya sekitar 11 meter dan memiliki akar yang begitu kuat yang dapat bertahan sampai 600 tahun, sehingga hampir-hampir mustahil dapat dicabut akar-akarnya dan terbuang ke laut, menggambarkan kemustahilan itu. Tetapi dalam iman kepada Yesus, hal mengampuni yang sebetulnya mustahil bagi manusia menjadi mungkin bersama-sama dengan Yesus. Dengan demikian di sini mujizat di sini adalah mujizat pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Maka pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Yesus, menyerahkan persoalan kita kepada Yesus, maka mujizat pengampunan dapat terjadi karena Yesuslah yang dapat memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Mujizat dapat terjadi, mujizat pengampunan dapat terjadi pada saat kita mengandalkan Yesus, menyerahkannya kepada Yesus. Pada saat kita memiliki masalah yang besar untuk sulit mengampuni orang lain, maka langkah-langkah praktisnya adalah: pertama, kita harus jujur kepada Tuhan, jujur terhadap perasaan kebencian kita dan juga ketidakmampuan kita untuk mengampuni. Jangan bersandiwara dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku pada dasarnya tidak mampu mengampuni orang lain. Ada kebencian dalam diri saya, ubahlah saya. Yang kedua, kita juga harus menimbang kerugian diri kita sendiri, sehingga pada saat kita terus-menerus membenci orang lain, maka orang lain gak rugi. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Yang stres adalah diri kita sendiri, karena kita sendiri yang terus-menerus dihantui oleh perasaan kebencian dan perasaan yang menekan diri kita. Yang ketiga, pada saat kita sulit untuk mengampuni, maka kita dipanggil untuk menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan Yesus, supaya Dia yang melakukan mujizat. Maka mujizat akan terjadi pada saat kita menyerahkannya kepada Yesus. Pola pikir kita akan dirubah, perasaan kita akan dirubah, sikap kita akan dirubah. Yang keempat, yaitu bahwa kita mendoakan orang tersebut. Kita mendoakan orang yang meminta ampun kepada kita atau orang yang susah kita ampuni. Dan juga sungguh-sungguh kita membuat suatu komitmen yang baru, yang terakhir, yang kelima, untuk sungguh-sungguh menyerahkan segala perasaan kebencian kita, ketidakmampuan kita untuk mengampuni. Kita sungguh-sungguh serahkan semua itu kita serahkan pada Tuhan. Dan kita meyakini akan kuasa Tuhan yang akan mampu bekerja dalam diri kita, yang sungguh-sungguh berkuasa untuk merubah situasi dan memampukan kita dengan kasih-Nya untuk mengampuni orang lain. Dan pada saat kita sungguh-sungguh serahkan, maka Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan bergerak. Hanya seringkali kita tidak mau menyerahkan pada Tuhan. Seringkali kita lebih suka tahan-tahan diri kita. Kita tidak mau mengampuni orang lain. Pada saat kita sungguh-sungguh melepaskan pengampunan dan menyerahkannya pada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Maka kuasa Tuhan yang akan melakukannya, bukan kemampuan kita sendiri. Bersama-sama kita bersama-sama belajar bahwa perintah untuk mengampuni merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Karena pada saat kita tidak mengampuni, berarti kita tidak memahami anugerah Allah yang telah mengampuni kita. Kita dipanggil untuk setiap saat mengampuni orang lain, karena Allah telah mengampuni kita. Yang kedua, kita sungguh-sungguh menyadari ketidakmampuan kita untuk mengampuni. Kita serahkan semua pada Tuhan, agar Tuhan yang memampukan kita untuk mengampuni. Yang ketiga, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa pada saat kita beriman dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus, maka mujizat pengampunan dapat terjadi. Serahkanlah kebencianmu, persoalanmu, ketidakmampuanmu untuk mengampuni, semuanya, semua hal yang menekan dirimu, serahkan semua pada Yesus. Maka Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk mengampuni. Kita akan mengalami mujizat pengampunan, karena Tuhan yang mengampuni kita. Dan kita pun akan dibersihkan, sehingga kita merasa lega, merasa tenang, tidak tertekan oleh perasaan-perasaan yang negatif kepada orang lain. Karena Tuhan telah memberikan kasih kepada kita, Tuhan telah memberikan damai-Nya kepada kita, sehingga kita mampu mengampuni orang lain. Bersama-sama kita meyakini bahwa kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi sesama. Kita menyadari bahwa pengampunan adalah kewajiban bagi kita, mengampuni orang lain. Dan sungguh-sungguh kita menyerahkan semua persoalan kita, ketidakmampuan kita dalam tangan Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh meyakini bahwa kuasa Yesus yang akan bertindak untuk melakukan mujizat pengampunan. Tuhan memberkati kita semua menjadi orang-orang yang mampu, dimampukan untuk mengampuni orang lain oleh kuasa mujizat
kasih Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.